Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live kali ini. Untuk live hari ini aku bakal membahas seputar Behance. Jadi bakal aku kupas tuntas semuanya. Sambil aku broadcast juga ke teman-teman yang lain. Bentar. Kekencangan namanya ya, musik ya. Bentar. Cek 1 2 3. Welcome buat teman-teman yang baru join. Pada hari ini bakal membahas seputar Behance. Bentar. Oke. Jadi yang bakal aku bahas apa aja untuk di live kali ini, bakal ku explore semua yang ada di Behance. Jadi teman-teman bisa belajar bareng di sesi live kali ini. Kayaknya live-nya cuma bentaran ya, sejaman doang. Kenapa? Habis ini Indonesia main. Habis ini Indonesia main. Jam 8 ya. Jadi untuk di platform Behance sendiri, jadi buat teman-teman sesama desainer, kita belajar bareng seputar platform di Behance.
Halo, 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 salam kenal juga. Welcome to the club. Buat yang baru join, jangan lupa di tap-tap layarnya juga, di like dan di share juga ke teman-teman yang lain. Untuk di Behance sendiri, ini salah satu platform yang dimana sebentar. Jadi platform Behance itu sendiri bisa dijadikan sebagai website atau apa ya, ajang buat show up portofolio dari teman-teman desainer. Gak cuma desainer yang grafis saja. Kalau desain grafis juga kan banyak tuh dari platform portofolio dan tempatnya para freelancer, betul. Karena luas banget di Behance, dari logo, kemudian branding, kemudian ilustrasi, ada buat fotografer juga, dan masih banyak yang lain. Nah, dari situ ya dijadikan bahan tempat buat sharing karya juga. Dan hitungannya di platform ini kayak hasilnya itu mengutamakan kualitas. Jadi nggak melulu harus portofolio yang biasanya kan nganggapnya banyak di-share, yang penting nge-share banyak portofolio, upload sebanyak mungkin, tapi tidak mengutamakan kualitasnya. Nah, kalau di sini better seminggu sekali, kalau sebulan sekali juga nggak masalah, tapi kualitasnya yang dimaksimalin. Nah, dari platform ini coba kita bakal breakdown semuanya biar lebih bisa maksimal juga teman-teman dalam mengeksplor dari platform ini. Nah, jual aset, service, dan promosi juga bisa. Ya, betul juga. Ya, itu semua saking kompleksnya di Behance. Kadang teman-teman sesama desainer banyak yang share CV dan porto pun ya di sana kayak gitu. Nah, itu untuk perkenalan pertama di Behance. Kemudian kita bakal bahas selanjutnya, bentar. Dari tools-tools yang ada di Behance itu sendiri. Nah, kita bisa manfaatin seluruh aset yang ada di Behance. Semangat. Oke, siap. Thank you. Terima kasih. Di platform ini kita bisa manfaatin semuanya dari work ini, di work bagian show up untuk portofolionya. Jadi di situ nanti bakal ke-upload semua hasil-hasil yang udah dikerjakan. Kemudian di bagian service itu ada semacam bikin gigs gitu. Jadi bikin service apa aja yang bisa teman-teman bikin, baik itu dari logo kah, brand guideline dan sebagainya. Nah, ini nanti yang bisa dilihat oleh calon klien kayak gitu. Kemudian ada aset. Nah, itu bisa juga dengan menjual produk yang ada di work tadi. Ini salah satu project yang aku jual logonya, karena waktu itu ini logo buat lomba tapi belum ada yang minang. Nah, jadi bakal aku jual kayak gitu. Kemudian terafiliasi juga dengan Adobe Stock. Kebetulan aku juga nyetok aset-aset yang ada di Microstock kayak gitu. Kemudian ada mood boards. Nah, di mood board sendiri di situ ada buat jadi kumpulan portofolio yang cakep-cakep lah. Dan itu nanti bisa dikelompokkan buat kedepannya apabila ternyata relate dengan project yang sedang dikerjakan kayak gitu. Kemudian ada milestone, statistik, dan draft kayak gitu.
Kemudian ya, lalu apa aja yang perlu diperhatikan ketika membuat sebuah akun Behance? Bisa dimulai dari bannernya. Jadi bikin banner yang sekiranya bisa menggambarkan apa keahlian kita. Kemudian dari profile picture-nya bisa pakai foto sendiri atau bikin ilustrasi, dan dijelasin juga untuk bagian deskripsinya. Jadi apakah available buat freelance, kemudian full time juga, dan titlenya juga kita sebagai apa di Behance. Kemudian kalau punya studio bisa dicantumin juga domisili dan website seperti itu. Nah, ini kurang lebih buat jelasin terkait available tadi, available buat freelance dan full time-nya. Kemudian ada milestone juga. Alhamdulillahnya dari aku sendiri sejauh ini udah 4 project yang udah selesai dikerjain lewat Behance-nya langsung. Nah, kemudian ada website yang bisa nyambung juga ke LinkedIn, Instagram, Twitter, Dribbble, YouTube, dan Facebook. Kalau di LinkedIn sebenarnya enak kalau teman-teman akunnya udah verifikasi itu bakal muncul. Nah, kebetulan kalau aku masih belum verifikasi, karena kalau harus verifikasi itu dari harus pakai visa kalau nggak salah ya. Nah, itu kemudian dijelasin work experience-nya, pernah kerja di mana aja. Kemudian kalau punya tim bisa bikin tim sendiri, entah itu studio dan sebagainya. Kebetulan kalau aku ada tim studio dan guidepack. Kalau guidepack itu nanti bakal aku jelasin lebih lanjut. Nah, kemudian bikin penjelasan tentang diri sendiri juga dalam bahasa Inggris. Yang intinya kalau dari aku sendiri itu bikin ya udah perkenalan, aku sebagai brand designer, udah verifikasi juga di BNSP, dan aku lulusan dari S1 DKV kayak gitu. Kemudian untuk project untuk pengalamanku sendiri udah 200 lebih yang udah dikerjakan itu sejak 2019, terhitung profesionalnya sejak hari itu. Dan kalau dari aku sendiri tertarik di branding perkopian kayak gitu. Nah, terus ada CTA juga, dan ini ada beberapa project yang udah pernah dikerjain, yang project-project besar. Nah, ini ada kalau yang langganan Adobe, nah itu bakal muncul nantinya. Nah, itu biasanya bisa dilihat keseluruhannya itu nanti bukan di sini, di bagian mana ya, ada harusnya. Nah, ini view full resume. Nah, jadi bisa dilihat semuanya di sini. Jadi kayak semacam CV lah kayak gitu. Nah, itu untuk seputar profiling dari Behance itu sendiri. Terus ada juga explore, bentar. Nah, kalau dari explore sendiri itu bakal ada banyak banget karya-karya dari desainer seluruh dunia enggak tuh. Dari situ tinggal kita kurasi sebenarnya mana-mana aja yang cocok dengan style kita atau kebutuhan kita. Salah satu caranya dengan ini sebentar. Ini kayak nah, ini dengan cara di bagian recommend itu diganti curated. Nah, dengan diganti curated itu yang dapat bits aja. Nah, dengan yang dapat bits, ini kayak ilustrasi, tipografi,
kemudian ini branding. Nah, itu bisa kita pelajari kayak alurnya mereka dalam merancang sebuah portofolio itu seperti apa. Nah, terus untuk merecord juga, kalau udah nemu yang cakep tuh, ya udah bisa di save, dijadikan mood board. Dijadikan mood board, bisa di like juga dan di share. Ya, itu untuk di bagian explore. Jadi tinggal sebanyak-banyaknya biar apa ya, untuk menambah khasanah pervisualan juga kayak gitu. Itu untuk di bagian explore. Nah, yang menarik sebenarnya di Behance itu sendiri nggak cuma sekedar platform berbagi portofolio gitu loh. Jadi bisa sebagai ajang buat mendapatkan project. Ini salah satu yang bisa diakses, itu harus langganan pro sayangnya ya. Nah, dengan langganan pro itu bisa submit project yang ada di bagian bar freelance atau bagian bar jobs ini. Nah, ini ada banyak banget dan setiap hari selalu ada baru. Tapi perlu digarisbawahi juga, perlu hati-hati karena biasanya ada apa ya, yang scam lah kayak gitu. Nah, kalau ciri-ciri yang scam biasanya akunnya baru akunnya baru terus pasti dialihin ke platform yang lain kayak gitu. Nah, itu kalau yang seputar scammer lah. Tapi banyak kok, banyak banget yang benar-benar memang cari desainer, dan kebanyakan memang klien-klien yang nyari desainer profesional ya itu dari Behance. Dan mumpung wadahnya sebenarnya belum, ya udah rame sebenarnya, tapi kayak enggak se-chaos platform yang lain kayak gitu loh. Dari Mas Avandi harus pro bang. Nah, kebetulan kalau yang freelance ini itu harus pro. Tapi bisa dengan tidak pro, biasanya itu bakal dapat hiring langsung di ngechat kita kayak gitu. Biasanya ada di bagian bawah. Biasanya di setiap portofolio kan ada bagian bawah tuh. Nah, bagian gini biasanya ada nanti mau hiring desainer ini. Nah, biasanya lewat situ kalau yang tidak pro. Itu memang plus minusnya lah ya, mau pro atau enggak. Terus enaknya pro ini bentar. Nah, ini. Nah, kalau untuk langganan pro di Behance itu dapatnya apa aja? Nah, ini salah satu yang paling menarik sih. Setiap bulan itu dapat satu kali boost ya, kayak promosi gitu. Kayak promosi gratis di Behance-nya. Jadi nanti di salah satu project contohnya, nah ini bisa di boost. Nah, ini boost khusus untuk yang pro kayak gitu. Satu bulan itu dapat satu kesempatan. Terus enaknya bisa ngelihat juga trafficnya atau insight tiap portofolio itu kayak gimana bagusnya, dan kira-kira dari yang bagus apa yang bisa dipelajari ke depannya itu. Kemudian enaknya bisa di schedule juga, jadi udah bikin, biasanya kan kalau desainer tim kalong nih tim yang malam hari. Nah, dengan jadinya malam, kalau mau diupload pagi kah atau sorenya, nah itu bisa di jadwalin kayak gitu. Kemudian nah enaknya juga kalau pro itu ketika dapat project langsung lewat Behance-nya, nah itu nggak langsung apa ya,
ada potongan tapi lebih kecil. Potongannya lupa aku berapa, kecil banget dibanding yang kalau nggak langganan pro. Nah aku dulu itu langganan pro ketika dapat project pertama. Nah jadi aku dapat project pertamanya itu nggak langganan pro sama sekali. Dapat fitur pertama juga bukan gara-gara langganan pro. Jadi emang pure dari portofolionya kayak itu. Nah kemudian dapat freelance job tadi yang udah aku jelasin di bagian jobs. Bisa mengakses kita bisa apply proposal ke klien yang projectnya ready. Nah ini untuk fee Behance-nya tuh kosong, nggak ada. Nah ini kalau ada potongan ini lumayan $65 tuh. $65 in this era kali 1800 tuh. Berapa itu udah lumayan kerasa ya. Nah itu terus ya enaknya juga bisa di personalize di bagian portofolionya. Kalau punya aku kan aku ganti hitam tuh. Nah bisa di hitam, bisa warna-warni juga, bisa ke website. Terus ini kalau ada portofolio sebenarnya semua dapat kok, khusus yang langganan Adobe kalau nggak salah. Apa bisa juga ya, kayaknya bisa semua deh. Nah itu untuk yang langganan pro. Apalagi yang bisa kita search sebentar, ada lagi sebenarnya. wait di bagian ini kayak ini bukan ya. Nah sebenarnya ada hidden gems sih kak tuh, buat cari tahu kira-kira explore dari yang dicari orang-orang. Biasanya di explore ini kira-kira apa yang paling tinggi gitu loh, yang paling banyak dicari. Nah itu bisa dilihat di bagian bawah. Kalau di sini nggak ada ya. Di bagian bawah profile sendiri itu nanti search yang popular search. Bentar. Nah ini popular search terms nanti bakal muncul. Nah ini yang paling atas sejauh ini masih logo, branding, poster dan lain sebagainya. Dan ini semua hitungannya yang paling trendingnya lah ya. Sebagai contoh kita coba klik di branding. Nah ini udah pasti bakal dapat fitur-fitur semua. Nah itu yang populer dan paling oke lah, dan itu bisa kita pelajari. Nah ini salah satu mentorku, yaitu dari dari Wobble, dari Mas Febri, muncul langsung. Nah itu terus ada tetangga sebelah ada dari Muara, langsung muncul. Punyaku Wen ya bisa muncul kayak gini. Ya bismillah ya lah ya, pelan-pelan. Nah itu hidden gem yang bisa dimanfaatin. Semoga bisa membantu teman-teman juga dalam mencari inovasi atau ide portofolio yang makin cakep. Kemudian sebentar, tadi kita udah bahas seputar Behance-nya. Kalau dari teman-teman yang join ada yang mau tanya, dipersilakan seputar Behance. Nah, karena sebelum ke sesi selanjutnya ini bakal agak lebih berat ini. Lebih beratnya kita bakal breakdown portofolio yang udah aku bikin. Nah, kita mulai dari logofolio. Nah, kalau dari logofolio sendiri, ini salah satu jenis
desain yang aku sarankan, karena sebenarnya effort sih. Sebenarnya bikin kumpulan logonya kan banyak, udah bikin banyak dulu sebelumnya. Nah, tinggal dikumpulin aja, dibikin logo folio atau portofolio seputar logo. Jadi dari sini bisa kita cantumin aja kira-kira cukup berapa ya. Kalau yang aku cantumin ini ada 12 logo dicantumin, dijadiin kumpulan logo, dikasih deskripsi singkat kayak maknanya apa, deskripsinya, dan filosofinya, industrinya juga. Nah, ini kebetulan yang aku dapat fitur logo folio pertama. Nah, dari sini enggak effort sama sekali, jadi cuma kumpulan logo aja dan previewnya hitam putih juga. Paling effortnya cuma di bagian atas tadi, bikin gif gantian muncul, tapi ya bentar juga kan, kayak bikin motion soalnya. Udah itu, dan alhamdulillahnya bisa dapat. Nah, ini di publishnya April 2025, kemudian aku dapat fitur. Nah, ini dapat fitur di bulan 9 September ya, kayak gitu. Jadi aku bisa dapat fitur pertama kali ketika tahun kemarin September ya. Iya, bulan 9 Agustus, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, ya itu udah. Nah, itu untuk portofolio pertama yang aku dapat, fitur logo folio. Kemudian dapat lagi logo folio yang kedua. Nah, itu dapat di bulan pertama Januari 29 Januari kemarin. Nah, itu sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sekarang itu ada aku masukin mockup di dalamnya. Nah, di situ selain logo ada penjelasan tadi, dan mockup cuma satu, tapi itu udah cukup sih, dan paling yang bisa menggambarkan dari logonya itu sendiri kayak gitu. Nah, ini yang barusan terupload, kemudian blank space, kemudian ada La Madre. Nah, ini jadi bentuknya itu usahain ada putih, terus selanjutnya bergambar atau berwarna, terus putih lagi, berwarna lagi, kayak gitu. Ini biar nggak bosen dan nggak monoton. Nah, itu ya, alhamdulillahnya lumayan tinggi, tapi nggak setinggi yang pertama. Kalau yang pertama itu lumayan, view-nya sampai hampir 20.000. Kalau yang logo folio kedua itu 10.000, hampir setengahnya. Tapi dengan dapat fitur ini lumayan kenceng banget di project yang inquiry, project yang masuk kayak gitu. Jadi tanpa submit proposal tadi yang udah dijelasin di bagian job, itu udah dapat ada inquiry masuk gitu loh. Nah, itu untuk yang logo folio. Nah, untuk yang branding sendiri, itu yang paling pertama aku dapat tinggi itu di project yang Amstir. Nah, ini kalau kita breakdown juga dari project Amstir, polanya sebenarnya hampir sama dengan yang lainnya. Jadi aku juga dalam menata porto selalu riset dulu kira-kira layoutnya nanti urutannya kayak gimana. Dari sini kayak bikin covernya, kemudian penjelasan singkat. Ini sebenarnya
lebih bagus lagi ada yang versi bahasa Inggris. Kemudian kayak bikin mood boardnya ala-ala dan preview logonya, kemudian untuk aset warnanya dan aset font. Kalau ada filosofi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga lebih oke. Dan welcome buat teman-teman yang baru join, jangan lupa tap-tap layarnya. Kita sambil sharing-sharing seputar Behance untuk malam ini. Nah, kemudian setelah penjelasan tadi ada implementasi, kira-kira yang paling cocok itu di mana aja, sesuai dengan dari brandnya itu sendiri. Nah, kemudian yang lumayan tinggi lagi itu yang My Blue Serum. Kayaknya emang kalau yang My Blue Serum itu tinggi karena lagi hype juga, lagi hype style logo yang kayak outline Japanese, kalau kata orang sih lebih ke kayak ilustrasi Notion kayak gitu. Nah, kalau yang dari My Blue Serum sendiri, nah polanya tuh sama kayak yang aku jelasin tadi. Jadi dari cover, terus penjelasan tentang brandnya itu seperti apa, kemudian dikasih preview tentang konsepnya tuh kayak gimana, lalu konfigurasi logonya dan aset-asetnya kayak font, warna, pattern, dan di-combine semuanya dari aset yang udah ada. Terus nyantumin guideline juga. Ya, itu untuk portofolio yang aku bikin, dan hitungannya paling gede lah untuk view-nya. Sebenarnya aku pengen review juga, jadi kayak punyanya mentor. Bentar. Oh, di tempat tadi aja. Popular search. Di branding. Nah, kalau melihat dari ini punya studionya ya, Mas Febri dari Wobble Studio. Ya, ini sebenarnya salah satu panutanku juga, dan aku juga dapat ilmu seputar Behance ini ya dari Mas Febri. Nah, kalau kita pelajari juga dari studi kasus ini, dan ini dapat baru kemarin nih, baru Mei dapat fitur. Nah, polanya ya sama, bikin covernya, kemudian ada penjelasan seputar brandingnya itu apa, kemudian baru aset-asetnya. Nah, ini cakep sih. Jadi emang yang paling tinggi sekarang style yang ilustrasi minimalis gitu. Terus ada pengimplementasinya juga di kertas roti. Dan ini ada sistem gridnya yang custom bentuknya dengan sedikit rounded, dan di bagian ini dijelasin font yang digunakan, warnanya juga, dan kemudian aset-aset warna, font, ilustrasi juga itu diimplementasiin di sini. Dan biasanya emang pola-pola dari desainer itu ada yang kayak menaruh desain grafis di bagian atas, lalu di belakangnya foto gitu biasanya. Nah, ini ada ilustrasinya, dan di bagian akhir ya udah implementasinya. Nah, ini salah satu yang menarik juga dan kelebihan juga dari Wobble Studio maupun di studio yang lain juga, itu bisa bikin motion. Nah, dengan bikin motion itu
nggak membosankan sih hasil portofolionya. Nah, tinggal implementasi. Jadi semuanya kayak sangat kompleks dan menyatu dan sesuai dengan yang aku jelasin tadi. Jadi kayak ketika ada warna polos dilanjutkan ke kayak lebih berwarna, warna polos lagi, kayak berwarna lagi, kayak gitu. Jadi polanya biar tidak membosankan. Jadi layaklah buat mendapatkan fitur. Ya aku sendiri sampai sekarang masih masih belum pernah pecah telur di fitur branding kayak gitu. Sejauh ini masih dapat fiturnya di logo aja. Bisa bisa ya. Nah itu. Sebentar. Jadi dari yang aku halo Bang Leo. Bikin apa ini? Nggak cuma sharing-sharing aja sih seputar platform dari platform Behance namanya. Jadi buat portofolio teman-teman desainer. Oh ya Bang Leo, nanti aku izin ya mau bikinin logonya juga. Ntar gantian. masih banyak antrian nih, banyak yang pengen dibuatin semua. Kemarin udah aman, cuma nunggu antrian aja. Udah ada konsepnya nih. Betul, aku dulu kuliah di kafe Bang, di salah satu universitas di Malang gitu. Dulu lulusnya 2021, masuknya 2016. Ya lulusan Covid lah. Jangan lupa ngopi Bang. Lu. Oh, ternyata jangan-jangan di kafe juga. Masa di kafe juga? Kalau di kafe juga mah nggak usah dibuatin logo. Wah, ya udah, nggak jadi dibikinin deh. Nggak jadi dibikinin deh kalau gitu. Mungkin sendiri aja. Oh, di Tangerang. Siap. Semester berapa Bang kalau boleh tahu? Siap. boleh, bisa aja. Pantes anak di cafe soalnya setupnya sangat rapi, terus setupnya dari bikin videonya juga cakep. Oh alah, semester 6 harusnya semester depan udah skripsi nih. Wah, skripsinya harusnya ngambil kopi nggak sih, nge-branding coffee shop atau apa gitu. Wah cakep itu harusnya. Ambil magang. Oh iya. Siap. Wah banyak sih kalau di Tangerang. Kalau di Tangerang aku ada salah satu cafe shop yang aku kerjain. Di Tangerang apa di mana ya? Yang La Madre. Jadi itu salah satu klienku juga, La Madre sama Prover Club. Nggak tahu ya itu di Tangerang apa di mana ya? Nah ini La Madre sama Prover Club. Itu satu. Oh Karawang ding. Bukan Tangerang, Karawang. Salah. Nah, bikin buku tentang kopi tugas. Mantap itu sih. Menarik kayak bikin gimana itu nanti outputnya Bang, kayak katalog gitu kah? Katalog seputar perkopian apa kayak tutorial bikin kopi apa? Harusnya enggak sih ya kalau tutorial bikin kopi. Halo Mas.
welcome ensiklopedia. Wah, ini harus didaftarin penerbit ntar itu, auto check out nanti aku mas. Alah, nyetak sendiri sebenarnya bisa sih, daripada kamu nerbit nanti belum tentu ACC juga. Menarik sih kalau dibikin buku kayak gitu, soalnya ada anak bimbinganku juga di salah satu univ di Malang. Dia juga outputnya bikin buku tapi khusus ditujukan untuk sesama desainer, jadi bikin guideline gimana cara bikin brand guideline yang bagus. Wah, itu nggak kepikiran sih, malah kepikirannya kayak gitu kan biasanya setelah lulus kayak bikin template atau dan sebagainya. Ini dia dibikinin buku. Menarik sih. Oh iya, oh iya, Isa di Dajina mod ya. Menarik. Ada yang nonton ternyata di YouTube. Welcome. Nah, menarik, bisa dicetak sendiri nantinya. Tadi ada, sambil aku lanjut juga, tadi ada pertanyaan dari Van Steven, sejak fitur langsung banyak inquiry Kak Mas. Betul. Jadi aku dapat dapat fitur pertama itu yang logo folio ini, itu auto dapat project pertama yang mana dah? Nah, yang ini. Ya sayangnya dia nggak bikin review projectnya. Itu project pertama, aku nggak langganan pro juga, tapi alhamdulillahnya bisa dapat fitur kayak gitu. Boleh review logoku nggak bro? Anjay, prof siapa ini prof? boleh bisa diketik di komen, bisa ketik di komen apa itunya, akunnya. Beberapa ada di Pinterest sih juga Rahayu. Si juga Rahayu, kalau diketik di Behance langsung muncul nggak ya? Si juga Rahayu anjay. Yang people. Ya, kok udah muncul di Pinterest kah? Ini udah nyambung ke Behance apa enggak? Oh enggak ya. Oh ya, di sini aja sih. Oh, belum main di Behance. Oke, siap. Aman. Mungkin dari aku izin memberikan masukan buat Mas Shizuka Rahayu. Thank you juga buat udah mau sharing juga di live kali ini. Kalau dari aku sebenarnya logonya gini, Absolute Cinema. Udah cakep banget. Coba kita klik salah satunya ini, ngelinknya ke Instagram. Ini ada yang nggak ada ya. Ini sebenarnya dari aku sendiri juga masih belajar di Pinterest. Wah, ini kenceng ya, 284.000. 284.000 yang nonton. Gokil. Banyak ternyata. Kasih kritik ya. Nah, sebenarnya kritiknya cuma satu aja sih. Tinggal di share aja, atau bikin di, ya salah satunya kayak yang aku jelasin dari tadi di Behance. Jadi bikin versi yang di breakdown study case satu-satu. Jadi dari kayak contohnya kalau punyaku kan tadi
eh, yang cross code. Nah, jadi hitungannya kan kurang lebih hampir sama dari yang udah masih juga bikin. Kan cuma logo folio aja kan hitungannya. Nah, kayak cuma gini aja. Nah, ke depan ya udah tinggal di breakdown satu-satu. Bisa di platform Behance, di Instagramnya juga, di IG-nya juga bisa, uh, di Pinterest entah bisa mungkin ya kayak yang agak panjang atau di dribble dan sebagainya. Ya udah tinggal di breakdown aja kayak profil dari brandnya tuh apa, kemudian kenapa konsepnya kayak gitu, aset-asetnya dimasukin hingga implementasinya. Udah, kalau dari ini bisa ada penjelasannya lebih absolut cinema lagi sih, makin cakep. Jadi saranku tinggal dikasih lebih. Nah ini ada sebenarnya, nah kayak brand sheet sih ya. Nah ini udah cakep ini. Kalau di Pinterest bisa agak panjang gini, hitungannya kan kayak brand sheet guideline. Oke, menarik sih. Udah tinggal konsisten aja berarti. Kritiknya konsisten dan bikin yang versi lengkap per study case-nya kayak gitu. Semoga masih juga bisa membantu buat ke depannya. Siap-siap. Dari larut pagi ngontes gak mas? Nah kebetulan kalau dari aku sendiri itu ngontes di 99 Design. Tapi ngontesnya untuk sekarang aku nggak sendirian lagi, tapi bersama teman-teman dari komunitas Loha Lugu namanya. Kalau untuk sekarang ini ada 2 yang diikuti, tapi yang Optival ini udah gugur, udah kalah. Oh ya jangan lupa teman-teman bisa bantu tap-tap layarnya biar makin banyak yang nonton. Kalau yang sekarang ini sedang berlangsung ngontes bareng di Telegram. Tiap hari Senin selalu ada brief baru. Ini masih baru juga dan masih ada waktu 2 hari lagi. Kalau untuk yang ngontes sekarang di 99 Design itu bikin buat YouTuber kayak gitu. Dan sejauh ini di Loha Logo sendiri itu udah total berapa ya? Udah 4 kali menang. Udah 4 kali menang dan udah beberapa kali sharing project juga. Jadi silakan dari teman-teman kalau yang mau join di komunitas Loha Logo, yang mau merapat dipersilahkan. Dan enaknya juga teman-teman tanpa punya akun 99 Design itu bisa submit karena nanti pakai akunku digunakan buat bersama kayak gitu. Nanti untuk briefnya dan sebagainya itu udah ada di Telegram, jadi semua ya udah tinggal cemplung aja. Nanti dari teman-teman tinggal submit logonya, kasih konsep dah gitu aja. Nanti dari aku yang bagian adminnya atau upload projectnya. Nah ini yang udah di submit dari teman-teman sejauh ini. Selain 99 Design apa? Kalau dari aku dulu aku join di grup telenya. Siap, silakan mas, bisa klik di link bio atau di adnanmp.com itu nanti bisa join di bagian bawah ada grup Telegram gitu. Nah kalau dari aku sendiri ngontes sebenarnya dulu itu awal baru lulus kuliah itu aku suka ngontes dulu. Itu bisa dilihat jejaknya di Instagramku di bagian bawah, di IG ku di bagian bawah. Jadi aku dulu sering halo aku kemarin balik gak sempat ngopi ya. Nah ini sambil aku lanjut, jadi
aku tuh sering ngontesnya dulu di siap. Terima kasih udah follow. Jangan lupa bantu tap-tap layarnya. Kenapa jangan bantu? Blok. Nah itu eh mana is? Pokok di bagian bawah. Nah ini waktu menang menang di 99 Design. Wah ini udah lama sih. Nah ini juga eh, seringnya itu lomba di eh, Instagram, di IG. Jadi banyak yang menarik-menarik lah di IG. Jadi biasanya aku lihat di berita desain. Kebetulan ini eh, temanku yang handle berita desain kenal juga ya gara-gara sering ngontes waktu itu. Sering ngontes dan sering ngobrol juga. Dulu ada bikin kayak semacam podcast tapi masih belum lanjut lagi. Nah, ini ya next lah, semoga bisa lanjut. Jadi selain dari 99 Design, kalau dari aku biasanya ikut di Instagram. Di Instagram itu menarik soalnya nggak cuma apa ya, nggak cuma dapat kalau menang alhamdulillah dapat duit, tapi bisa dapat engagement juga, bisa naikin insight, eh, bisa kenal sama desainer yang lainnya juga. Dan aku apa ya, hitungannya dulu sering banget sih, makanya bisa kenal dan join di komunitas kreator logo Indonesia, yaitu login kayak gitu. Kenapa dipanggil Prof Odah sekarang? sarang dong sarang dong agar lebih percaya diri menghadapi klien. Nah, emang kenapa jadi nggak pede sama klien? Biasanya kalau yang nggak pede sama klien itu hitungannya masih benar-benar baru, apalagi biasanya budgetnya masih sedikit, terus tiba-tiba dapat project yang raksasa yang gede. Dulu itu aku awal dapat kayak gitu ketika ngerjain yang Amstir. Itu titik balik dimana aku tiba-tiba dapat project yang langsung gede banget, dan bukan hanya gede secara nominal tapi gede secara pressure juga. Nah itu aku setelah deal dapat panas dingin aku besoknya, gak bisa tidur 2 hari karena kayak masih nggak percaya, ternyata dikasih kesempatan buat ngerjain project ini. Alhamdulillahnya ya bisa sesuai dengan yang diharapkan klien dan bisa dipakai sampai sekarang logonya kayak gitu. Jadi intinya ya pede aja sih, apalagi untuk masalah budget ya. Nah kalau untuk budget untuk orang atau desainer yang awal biasanya kan takut kehilangan klien. Nah kalau takut kehilangan klien ya udah pede aja. Dari klien kira-kira budgetnya berapa gitu. Kalau nggak mau kehilangan ya udah terima aja. Tapi kalau masih bisa diajak ngobrol, kira-kira kira-kira masih bisa dinaikin lagi nggak dan lain sebagainya, ya udah oke aja kayak gitu loh. Tapi kalau udah di tahap udah males ngerjain project yang kecil-kecil, sedangkan dapatnya nggak seberapa tapi mintanya revisi yang nah itu yang bikin yang bikin males. Nah intinya kalau dari aku sendiri pokoknya ngasih harga sepedenya dan dapat berapapun kita ngerjainnya tuh nggak sambat lah, nggak ngeluh lah di kedepannya kayak gitu. Itu aja sih. Jadi dibikin enjoy dan outputnya juga kan akhirnya nanti dibikin study case portfolio kayak gini. Nah itu dari masih juga, semoga membantu. Oh iya, balik akhir Desember boleh kas akhir tahun ya,
Masih 6 bulan lagi kan. Lama sekali. Sehat-sehat ya. Oh iya, jadi kalau dari teman-teman yang lain juga mau ada yang ditanyakan seputar desain juga dipersilahkan. Tadi kita bahas nyampe mana ya? Kalau dari masih juga, kalau mau ada yang mau ditanyakan, kalau masih ada, masih ada. Silakan Mas. Ngomong lagi live juga, kayaknya bentar lagi nggak lama mau udahan. Habis ini Indonesia mulai nih. Nggak tahu jam berapa, harusnya jam 8 ini. Oh iya, sambil aku jelasin juga, aku bisa di platform Behance ini dari dapat fitur, kemudian dapat fitur ini, bentar. Yang dapat fitur, kemudian dapat project itu, dan bisa tahu juga kira-kira menyusun portofolio yang bagus, baik dan benar dengan kualitas yang cakep itu seperti apa. Aku tuh belajar juga bersama Mas Febri Adiawarja. Jadi beliau adalah salah satu mentor saya di platform Behance ini. Jadi menariknya dari Mas Febri membuka kelas guide pack namanya. Di dalamnya nggak cuma sekedar bahas Behance, tapi membahas ada sebentar. Buat jadi kreatif, ada guide seputar Creative Directory sama Cinematic Creators Guide. Udah dapat 3 kelas dalam satu guide pack ini. Dan buat yang belum tahu Mas Febri Adiawarja itu siapa, dia yang dapat award Adobe pertama dari Indonesia. Nah, kapan lagi bisa mentoring langsung one on one dengan Mas Febri, diajarin semua basic dari dasar seputar Behance. Nah, itu aku diajarin semua, bisa sampai titik ini juga berkat Mas Febri. Nah, buat teman-teman yang pengen join bisa langsung saja. Untuk normalnya emang harganya 1,5, masih ada 7 stok. Kalau mau dapat promo atau diskon itu nanti tinggal di link bioku aja, ada voucher dan bisa diklaim nantinya. Yang ini, nah ada voucher jago Behance, nanti tinggal di inputkan aja ketika checkout. Buat yang mau join dipersilahkan, mumpung masih ada stoknya tinggal 7 sekarang. Welcome to member guide packs. Oke, sambil aku lanjut sama dari Mas Shizuka. Jujur emang baru banget ini fokus ke logo, skill gunain tools pun masih cek. Makasih Mas, udah discuss. Siap ya, tinggal dikonsistenin aja Mas. Dan kalau bisa ada mentor juga atau teman sharing lebih baik. Tadi kan udah join di grup telegramku yang di Loha Logo. Nah, dipersilakan kalau ada yang mau ditanyain atau sharing kayak kendala ketika ngerjain project kah, atau sebelum dan sesudah ngerjain project. Kalau ada yang mau ditanyain, sharing-sharing di grup aja. Aku sering kok muncul di grup kayak gitu ya. Salah satu aktivasi dari komunitas lah ya, jadi biar aktif kayak gitu ya. Itu untuk seputar Behance. Dan dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi, mumpung belum off,
bentar lagi mau udahan dulu karena masih ada yang mau dikerjain selanjutnya. Fokus di logo udah berapa lama? Kalau aku sendiri itu di hitungannya secara profesional di desain logo itu sejak 2019. Nah itu sambil nungguin do ya, benar. Itu dari 2019. Itu ketika kuliah, jadi aku sambil kerja juga sebagai graphic designer. Ada portonya juga harusnya. Nah ini dulu aku 2019 join sampai sekarang. Yaudah ngerjain dari logonya, kemudian aset-asetnya dan implementasinya, ilustrasinya juga itu aku bikin semua dari nol dulu. Nah siap, berarti waktunya end stream. Terima kasih Mas Shizuka udah join dan teman-teman yang lainnya di TikTok dan di YouTube. Thank you. Semoga bisa membantu sharing-sharingnya dan kedepannya bisa lebih berguna lah ilmu-ilmunya. Matur sakalangkong ya. Terima kasih. Amin amin amin. Thank you Mas.